Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada kupasan Microsoft Excel serba-serbi yang ke-7 kali ini, saya masih menekankan kehebatan atau keunggulan dari membuat rumus dengan menggunakan 3-step reset dibandingkan dengan menggunakan cara diketik manual. Pada pembelajaran serba-serbi sebelumnya, saya masih menggunakan contoh-contoh yang sederhana. Mulai video kali ini, saya akan mulai membuat gabungan rumus yang lebih kompleks lagi. Seperti apa, kita ikuti tayangan yang sebagai berikut ini. Nah, tampilan ini adalah hasil dari serba-serbi versi yang ke-6, 5, 6, 5, dan 4 yang lalu. Maka pada serba-serbi yang ke-8, yang ke-7 kali ini ya, dan ke-8 nanti, saya akan menggunakan gabungan antara VLOOKUP dengan left. Nah, seperti apa? Ini untuk itu sudah saya siapkan satu tabel di sheet sumber data di sini. Ini ada kode AA, AB, AD, ada 3 kode. Di sini saya siapkan di sel F8 sampai H10 di sheet sumber data. Untuk itu kita tengok sebentar. Pada waktu itu di pembelajaran serba-serbi seri yang ke-5 atau ke-4 itu menggunakan rumus gabungan if dan left. Jadi kalau ini kita copy seperti pernah saya sampaikan, rumusnya agak panjang. Nah, ini saya copy ke sini. Nah, kemarin pada waktu itu juga baik di ketik maupun secara three-step reset hasilnya sama, yaitu gabungan if left, jadi panjang, ini panjang. Nah, namun demikian kalau kita menekan VLOOKUP hasilnya akan sama, namun akan lebih simple. Caranya seperti apa? Mungkin supaya ini tidak mengganggu, ini saya hapus saja karena akan saya bahas pada seri-seri selanjutnya. Di sini kalau kita ketik secara manual akan dilakukan sebagai berikut, yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka itu adalah left dari G12 sebanyak 2, kemudian ngambil sumber datanya di sini koma. Nah, karena sumber datanya di sheet lain, ini harus kita klik sheet di mana sumber data itu berada. Kita klik, kemudian kita blok, kemudian kita kunci. Ingat ya, diklik, diblok, dikunci, ribet banget. Nah, kemudian setelah itu baru di sini dilanjutkan dengan koma lagi. Kalau tidak nanti bisa error ya. Walaupun ini dikasih koma pun ya, kita harus kembali ke rumus intinya di sini. Harus kembali ke rumusnya di situ. Kita lanjutkan dengan koma lagi. Koma. Nah, di sini sudah mulai ada jebakan. Di sini tujuannya mau simple tapi lebih ribet. Ya, terus terang karena saya sudah terbiasa menggunakan three-step reset, mengajukan ini agak rumit juga. Bukan kesulitan, tapi tidak terbiasa. Walaupun nanti hasilnya juga akan muncul. Misalnya begini, kemudian semacam ini, kita enter. Ini sementara feeling saya akan error. Nah, error kan. Nah, lalu ada siasat atau trik. Sumber datanya ini dalam tanda petik sementara dipindah dijadikan satu dengan laporan yang di sini. Tetapi ini ribet. Tapi nggak apa-apa demi kebenaran. Maksudnya demi hasil yang benar.
Ya, kita coba sekali lagi, sama dengan V lookup kurung buka, kemudian left dari G12,2, ada 2 ini kurung buka, koma. Nah, di sini kita tidak usah masuk ke sheet yang tadi, tetapi langsung sumber datanya diblok, kemudian dikunci dengan tombol F4. Dengan penguncian ini pun sebetulnya sudah dalam tanda petik ribet. Terus koma lagi, baru urutan kolom keberapa, misalnya kedu atau DI atau solo kolom kedua, terus koma lagi 0. Nah, di sini selesai. Jadi hasilnya sama. Nih, hasilnya sama dengan pada waktu kita membuat rumus yang ini. Ya, sama persis. Cuman ini panjang. Mungkin untuk pembanding ini yang pakai if, pakai if. Ini saya copy aja, copy ke sini untuk mengukur panjang dari rumusnya. Ini sebetulnya nggak usah di copy pun udah mulai kelihatan, walaupun sama-sama diketik secara manual. Lebih pendek menggunakan V lookup. Apalagi kalau ini hanya 3 decision, yaitu AA, AB, dan AD. Itu dari tinjauan sama-sama diketik secara manual. Ya. Apalagi nanti untuk yang pendidikan, mulai SD, SMP, SMA, SMK, sarjana, misalnya ada S2, S3, dan semakin kompleks kalau menggunakan if. Tapi ini peralihan dari if dan VLOOKUP secara manual. Namun tidak selalu bahwa kalau yang diselesaikan dengan if bisa diselesaikan dengan VLOOKUP, belum tentu. Yang saya sampaikan barusan ini adalah dalam konteks laporan yang kita kupas pada seri server service seri 56 itu, atau 456 ya. Nah, maka sekarang bagaimana kalau ini dibuat secara 3-step wizard? Ini saya hapus terlebih dulu. Ini saya hapus. Nah, untuk 3-step wizard ini misalnya pun tidak di sana, tidak di situ. Oke, sebentar sebelum saya lanjutkan ke yang 3-step wizard, ini saya tunjukkan kepada Anda semua. Yang ini kan sudah kelihatan O12, O14 ya, O12, G14. Nah, umpamanya kita ini pindah, supaya lebih yakin, perhatikan sini O12, G14 sini. Kalaupun ini dipindah, bisa kita cut, kita pindah ke sumber data yang di sini misalnya, maka rumus itu memang tidak berubah, tetap. Ciri khas rumus itu kalau satu selnya itu yang terkait berubah, ini menyesuaikan karena menjadi ada nama sheet-nya dan ada range-nya, ini otomatis. Nah, itu secara manual pun begitu. Nah, maka terkait hal tersebut saya akan membuat secara metode 3-step wizard. Salah satu pendukung VLOOKUP di dalam 3-step wizard itu, sumber data ini sebaiknya kita kasih nama di blok dan kita name box. Misalnya kita kasih nama daerah, perhatikan ini namanya daerah. Lalu kita akan buat rumusnya. Di sini kita bisa membuat secara 3-step wizard ya, yaitu insert function, kemudian kita pilih VLOOKUP, kemudian pilih left di sini, kemudian terdiri 1 sebanyak 2 VLOOKUP. Nah, di sini table array ini adalah name box dari sumber data kita tadi, yaitu daerah, dan kolom 2 ini yang 0. Selesai.
Ya, ini selesai, hasilnya sama ya. Sekarang kita kasih tanda petik di depan, lalu kita copy, kita bandingkan dengan yang manual yang di bawah itu. Ini lebih pendek bukan karena istilahnya diberi minfo, bukan, tetapi karena memang suatu minfo pun kalau mau diberikan di dalam manual juga boleh saja tanpa menekan tombol F4, boleh. Namun sekali lagi kita tidak membicarakan masalah itu, tetapi bagaimana efektivitas dan efisiensi di dalam pembuatan rumus. Sekali lagi, penekanan dari contoh yang baru saja saya simulasikan itu adalah agar Anda senantiasa terus-menerus termotivasi di dalam membuat rumus. Gunakanlah yang saya sebut sebagai 3 step tersebut. Kira-kira sementara seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim ke nomor WA saya yang ada di dalam description video ini. Demikian, senantiasalah sehat, semangat, dan bahagia. Salam saya, Mas Rasanto dari LPK Santo Komputer. Sampai jumpa.